selamat datang di channel Marifan. Di video kali ini, sebelum gua cerita tentang radiator yang overkill banget, dia aftermarket yang paling the best. Dan sebelumnya gue mau cerita mengenai kejadian nih. Jadi gue waktu itu pulang dari kantor bawa Grand Livina gue, memang mobil harian gue ya. Dan pada saat tol Jor itu dia indikatornya nyala, indikator yang temperatur hitam merah. Langsung gue buru-buru cari tempat spot yang aman, langsung berhenti ke bahu jalan. Terus habis itu buka kap mesin, bener udah berasap. Kita tunggu adem dulu. Gak lama petugas dari tol di JLB ya, tepatnya gue di JLB itu udah menghampirin, terus dia bantu. Dan alhamdulillahnya gue dapet bantuan untuk air ya. Nanti kita tunggu dingin beberapa menit dulu, kayak sekitar setengah jam lah ada gue nunggu dingin. Kita isi air mineral sampai itu banyak banget, sampai 1 drigen lebih tuh, kayak udah kebocoran. Dan kemungkinan memang udah umur ya, karena mobil ini kan udah 2007, udah ada 16 tahun lah. Jadi udah sangat wajar untuk diganti. Nah, kalau mau digantinya pakai apa, bisa pilihan ya. Bagi teman-teman, kalau mau original bisa, yang kalau Livina itu di angka 3 juta original Nissan-nya. Tapi kalau aftermarket kayak gua Koyorat, ini di 1,1 untuk Grand Livina. Ini yang the best banget harganya, terus juga untuk quality-nya. Ada lagi di bawah itu juga ada. Tapi gue rekomendasikan yang ke Koyorat. Karena apa? Karena udah terbukti. Nanti kita lihat ya, ada quality-nya. Sekarang gue ada di bengkel Yono radiator dan karburator spesialis yang udah legend banget nih, di depan Taman Mini, tepatnya di Grand Terrace. Nah, kita buka nih Koyoratnya nih. Oke. Nah, ini upper tanknya plastik ya, bahan sekarang rata-rata plastik. Yang agak racing paling aluminium. Yang bawahnya juga plastik. Nah, ini kisi-kisinya agak banyak nih, karena bahannya kan aluminium ya. Kalau mobil dulu dia bahannya tembaga, dan itu udah jarang banget. Itu lebih sedikit kisi-kisinya, ini lebih banyak. Untuk yang Koyorat ini lebih rapi, kualitasnya juga mendekati sempurna ya, mendekati original ya. Kalau sempurna masif. Nanti kita akan cek kondisi dulu. Kemarin karena lampu indikatornya nyala, kita cek jalur-jalur ininya dulu nih. Jalur-jalur pendinginnya ada yang bocor nih. Sama sekalian kita ganti oli sama filter. Selain Koyorat, ada beberapa merek brand lainnya yang harganya sama kualitasnya tentu saja di bawahnya lagi ya. Ada Kultek, Indo, segala macam. Dan kenapa harga radiator original itu mahal? Itu pertama karena dia biaya R&D-nya ya, research and development-nya itu dibebankan ke konsumen. That's why harga part original itu tinggi banget. Sedangkan si Koyorat ini sama-sama dari brand Jepang juga, dia tinggal copy paste aja. Tentu dengan bahan material mungkin yang berbeda ya, tapi dia tidak perlu riset, tidak perlu keluarin biaya besar untuk penelitian. Nah, kita lihat untuk keunggulan dari Koyorat. Koyorat ini dari 1956, the most reliable brand radiator condenser for the aftermarket. Nah, OM equivalent quality, jadi setara dengan OM ya, dengan original ya. Dan sudah 65 tahun brand dari Jepang ini. Dan low defect rate itu sampai 0,22%, jadi mendekati original ya, sempurna nih. Fitmentnya, garantinya juga dijamin. Terus juga untuk cooling performance-nya itu sangat baik. Dan extend range coverage-nya bisa dari 4.500 part number. Dan sudah sertifikat ISO 9001-2000. Terus juga reliability-nya atau ketangguhannya ini tidak diragukan lagi. Dan value per case-nya harganya kompetitif banget. Ini sekarang udah terpasang nih radiator yang baru Koyorat. Alhamdulillahnya selang-selangnya masih bagus ya.
Kang ya. Cuma kotor doang. Tadi nggak ada yang bocor di selang, ternyata bocornya di upper tank radiator lama. Kondisinya nih kisi-kisinya juga udah kotor banget. Ini upper tanknya bocor di bagian atas. Ini udah 16 tahun nih radiatornya. Tangguh juga ya. Ini yang original bawa Nissan ya, belum pernah ganti. Ini ada serial numbernya nih, Nissan. Jadi kalau teman-teman indikatornya nyala, lebih baik berhenti, ngademin dulu, cek radiator nanti, dan ngisi air radiatornya juga nggak langsung, nunggu bener-bener dingin banget, ada 20-30 menit lah baru kita isi air. Pakai emergensinya pakai air mineral dulu aja. Mau diisi air coolant-nya yang standar, ini pastikan sampai batas maksimal ya, jangan lebih banyak juga, jangan terlalu kurang. Mesinnya dinyalain dulu, nggak usah nyalain AC tapi ya, biar sirkulasi dulu nih si air coolant-nya. Implementasi dari pemasangan radiator baru, yang pertama kita harus melakukan flushing atau pembuangan cairan di radiator yang lama ya, supaya karat-karatnya itu tidak menempel di jalur sistem pendinginan dan nanti malah masuk ke radiator baru, jadi malah itu menimbulkan korosi dan bisa menyebabkan kebocoran juga. Terus langkah berikutnya kita isi cairan radiator. Sebelum kita isi cairan radiator, kita pastikan semua part-part yang terhubung itu berfungsi dengan baik. Kalau ada yang udah rusak, udah waktunya diganti selang-selangnya segala macam. Kalau sudah oke semua, sudah terpasang dengan baik, kita isi dengan air coolant, dan air coolantnya kita pastikan dengan corong ya, jangan sampai nanti melebar kemana-mana, karena itu jadi susah mengidentifikasi itu kalau ada kebocoran. Setelah itu kita hidupkan mesin tanpa AC nyala ya, AC-nya nggak usah dinyalain. Terus tabung reservoir sama si radiatornya dibuka saja kondisinya, nanti tunggu beberapa saat sampai dia berkurang, nanti diisi lagi, terus baru sampai ke batas tertentu ya, terus nanti baru sampai si termostat atau kipasnya itu bekerja, termostatnya bekerja dengan baik, nah berarti sudah berfungsi dengan baik. Dan pastikan seminggu sekali cek untuk air coolant ya, baik di tabung reservoir maupun di radiator, karena itu penting, apakah berkurang atau enggak. Kalau misalnya ada pengurangan, berarti harus dicek lagi 3-6 bulan lagi, kita periksa apakah dari air coolantnya yang tidak cocok atau masih ada permasalahan di selang-selang atau bahkan di radiatornya. Jadi itu sedikit tips untuk pemasangan radiator yang baru. Dan radiator itu pada saat ini banyak ya macam bahannya. Kalau yang upper tanknya plastik itu keuntungannya dibanding dengan upper tanknya yang berbahan aluminium atau tembaga, itu upper tanknya ya, itu malah lebih bagus, karena ketika nanti terjadi panas overheat, si upper tanknya dulu yang rusak, kan mesinnya yang nanti bengkok segala macam. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Matur sembah suwun.